Muhammad Yusuf SHGPD, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu BK serta teman-teman yang menjalani program CGP Rahmatullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang mengucap alhamdulillahirabbil alamin karena atas berkat limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita dapat hadir berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena atas bimbingan dan tuntunan beliau kita dapat menjalankan hati Islam dan semoga nanti kita mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya bacakan susunan acara pada kegiatan sharing dan diskusi terkait dengan budaya positif di sekolah untuk Bapak Ibu wali kelas dan BK. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemanahan umum oleh kepala sekolah, dan langsung diakhiri dengan penutup dilanjutkan dengan kegiatan inti yang nanti akan bisa menjadi dua ruangan. Sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah agar apa yang akan kita bahas dan hasilnya nanti dapat diaplikasikan kepada anak-anak semua dan bermanfaat untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa bikulli sholihan al-Fatihah. Terima kasih. Melanjutkan acara berikutnya yakni pemanahan umum yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Darul 1 Bulan BPT kepada beliau Bapak Muhammad Yusuf SHGPD dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormati Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu CGP Angkatan 5 dan Bapak Ibu wali kelas serta BK. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu dan alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini dibuktikan dengan adanya saya nasi bubur sudah habis yang dimakan. Salam-salam tetap dikatakan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan dengan bimbingan pada kita semua dan Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih pada teman-teman di GP Angkatan 5. Ada 4 teman kita yang masuk, dan yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para wali kelas dan BK yang hari ini telah mengikuti kegiatan ini, dan kegiatan ini adalah bagian dari serangkaian yang harus dilakukan oleh guru penggerak. Oleh karena itu kami dari pihak sekolah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan IKM ini. Maka dari itu kami juga sangat berharap bahwa apa yang sudah diperoleh oleh teman-teman guru penggerak ini segera kita sosialisasikan, segera kita lakukan untuk persiapan pelaksanaan IKM itu. Karena kita ini masih di IKM 1. IKM 1 itu berarti mandiri belajar. Mandiri belajar itu berarti kita masih menggunakan KTSP. Namun K13 kita menggunakan K13. Namun harapannya adalah K13 yang berbau IKM.
jalannya adalah pembelajaran menggunakan paradigma baru. Nah, ini mohon untuk segera dilaksanakan, walaupun tidak semua, tetapi paling tidak dari mapel yang dikuasai oleh atau mapel CGP ini bisa memberikan contoh, sehingga dari contoh yang sudah dilakukan itu nanti akan mudah untuk diikuti oleh yang lain. Termasuk bagaimana cara proses pembelajaran yang harus diterapkan. Kemudian juga bagaimana cara menentukan atau pelaksanaan proyek. Nah, ini percontohan dari teman-teman yang sudah masuk di penggerak. Dan yang berikutnya juga siap-siap karena kita juga sudah ada beberapa yang angkatan 7 itu sudah masuk. Ini juga menjadi kekuatan bagi kami. Tahun depan tidak ada tawaran lagi. Tahun depan kita harus masuk pada paling tidak mandiri berubah. Ketika kita sudah masuk mandiri berubah, kita sudah punya gambaran yang jelas, langkah-langkah yang jelas. Untuk tahun ini memang kami sebenarnya tidak begitu ngoyo untuk yang level 2 ya, karena kekuatan kami masih kurang. Dan kami dari teman-teman IGB menyampaikan hal yang mungkin perlu untuk disiapkan, dan ini pada semua sebagai wali kelas ya, bagi wali kelas tentu ini adalah partner kami untuk mulai bisa merubah adalah dari orang-orang yang punya kepedulian. Nah, panjenengan inilah orang yang punya kepedulian, kami aja sehingga dari kelompok kecil menuju ke yang besar. Insya Allah nanti itu akan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Kami akhiri tidak selalu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi pembukaan untuk kegiatan sehat dan sharing terkait budaya positif di sekolah pada saat ini. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi pembukaan, dan saya mohon maaf atas segala perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seresihan kali ini kami mengangkat tema budaya positif di SMA Darul Ulum 1 unggulan BPPT Jombang. Dan saya di sini sebagai moderator. Di samping saya sudah ada Bu Rizky Fitri Dani yang akan menyampaikan beberapa materi terkait apa sih sebenarnya budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ikut Bu Wahyu ya. Jadi saya sekarang langsung aja ke materinya karena waktunya sudah setengah 3. Oke. Yang pertama kita di sini adalah mengangkat budaya positif. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kira-kira budaya positif itu apa sih? Minta tolong dong. Ada yang bisa angkat tangan. Kira-kira apa sih budaya positif itu? Apa? Yang selanjutnya itu ada kalimat gini. Guru itu tidak boleh membuat merasa siswa tidak nyaman. Jadi guru itu harus membuat siswa selalu merasa bisa. Karena kalau bisa itu dia akan muncul percaya dirinya. Jadi sekarang berpendapat, monggo. Ayo, siapa? Budaya positif itu apa sih? Oke, Pak Yusuf, disiplin. Oke, arti disiplin Pak Yusuf, nun sewu. Oke kan mungkin ada yang nggak tahu disiplin itu apa gitu. Artinya bahwa disiplin itu adalah orang mengikuti sesuai dengan aturan yang ada. Sebagaimana halnya kita ini sebagai orang yang beriman, kita selalu mengikuti
kewajiban-kewajiban kita. Karena dengan adanya itu, maka setiap apa yang kita lakukan itu akan terkontrol. Dan ini akan membawa ke arah positif untuk kepribadian para siswa. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti disiplin itu adalah ada norma. Kalau saya bilangnya keyakinan. Jadi ada sesuatu yang kita yakini itu benar, kita menganut alur yang tadi itu, sehingga jalan kita jadi benar, seperti itu. Begitu, Pak Yusuf? Dan saya. Monggo Pak Cizam, gimana? Monggo, gimana Pak? Menghargai pendapat orang lain. Jadi Bapak Ibu guru semuanya. Nah, di sini instruksinya adalah kami berbagi sharing ilmu di sini. Jadi bukan untuk menggurui ya, karena kami juga minim pengalaman. Kalau dari segi tahunnya aja mungkin saya baru nih. Jadi ada Bapak Ibu guru yang lebih senior dari saya. Di sini kita saling menghargai karena di belakang nanti ada studi kasus, jadi kita bisa berpendapat banyak, jadi menghargai pendapat orang lain karena nggak ada benar salah. Terus yang kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sesi ini kita inginkan Bapak Ibu guru semuanya bisa mengaplikasikan apa itu budaya positif. Ada kalimat ini kemarin ya, kelas 12 diminta untuk membuat motor. Jadi di sini saya mengambil nama itu menyatakan bahwa jika kita tidak dapat melakukan sesuatu yang besar, paling enggak itu melakukan hal kecil namun dengan cara yang hebat. Jadinya enggak apa-apa, kecil-kecil aja, yang penting diniati dengan baik. Nah, ini mulai, baru juga dimulai. Sekarang saya mau bertanya dulu lagi. Reflektif ya. Ketika Bapak Ibu sekalian itu jadi murid, kira-kira ada nggak pengalaman buruk di sekolah yang itu rasanya bagaimana? Tolong diceritakan kejadiannya apa, terus rasanya bagaimana, terus biasanya akan berdampak sampai sekarang. Jenengan akan merasa seperti apa? Nah, ada nggak di sekolah dulu yang ngerasa jadi trauma gitu? Nggak ada. Fine saja. Wah, Bu Krisna, monggo Bu Krisna. Teman-teman satu kelas. Yes. Saya pernah jadi bahan dia. Nah, sampai sekarang itu trauma. Kalau jadi bahan dia, itu sampai sekarang. Tolong untuk berdiri mohon nggih Bu Krisna biar terdengar. Saya ke sana supaya nanti agak terdengar. Saya pernah mengalami memang dengan teman satu kelas. Waktu kelas 1 dulu itu memang kan waktunya masih apa ya? Iya. Di situ mungkin karena saya terlalu cupu mungkin. Jadi sekarang saya di situ dijadikan bahan bulian oleh teman saya. Entah itu ini saya ditarik-tarik, kemudian dengan kata-kata yang nggak enak itu sering. Mulai kelas 1. Tidak kena bully itu mulai masuk kelas 2 mau kelas 3. Bapak SD SMA. Sampai sekarang masih trauma. Kalau anak-anak dibully itu saya maju paling depan. Jadi saya yang marah-marah kalau sekarang itu. Karena saya sudah pernah merasakan dibully itu seperti apa. Itu sudah pernah. Dan efeknya untuk percaya diri Bu Krisna Rasa percaya dirinya kurang. Okay. Jadi untuk apa-apa itu takut. Karena takut ketika saya ngomong sesuatu dibully banyak orang. Nah, itu. Jadi mau masih berpendapat? trauma. Iya. Jadi sampai sekarang. Terima kasih banyak. Nah, dari sini kita bisa menyadari ya bahwa kalau kita itu sistem pendidikan. Jadi kalau membuat trauma itu biasanya efeknya sampai ke dewasa juga seperti itu. Jadi contoh saya kalau dulu waktu di SMP itu tahu sendiri favorit. Nah, di situ itu semuanya ngegeng. Jadi semacam apa ya? Yang kaya dengan kaya, yang pintar dengan pintar. Nah, itu saya di tengah. Nggak kaya banget, nggak pintar banget. Nah, itu di mana saya gitu? Lo imut banget. Oke. Nah, di situ akhirnya saya berpikir bahwa kenapa kok harus seperti ini sih? Kenapa berteman itu kok nggak bisa? Ayolah, siapa aja bisa berteman seperti itu. Jadi mungkin akhirnya sampai ke depannya kan saya jadi antisosial. Jadi, oh iya saya tahu. Jadinya itu, jadi ngefek ya. Jadi apa yang terjadi itu selalu ngefek ke depan.
Nah, sekarang kalau saya bertanya yang kedua, ketika dulu pengalaman yang berbekas yang berkesan baik. Nah, ada yang bisa cerita? Bapak Yusuf, monggo. Ketemu dengan Ini kita di kata saya. Bapak dulu mah nggak berani pacaran tuh. Takut memang. Jadi begini, ini membekas betul sampai menentukan kepribadian saya. Saya punya guru, dan memang guru favorit saya, yaitu guru tafsir hadis. Saya sangat tertarik dengan metode pembelajarannya dan kolaborasi dalam menyampaikannya. Bahkan di hafalan, ketika hafalan tidak bisa itu rasanya seperti gimana kan kita, atau bahkan ketika nggak hadir itu merasakan bahwa Ada yang betul ada yang hilang. Nah, ini ternyata akhirnya membawa dampak baik pada saya. Bahkan ketika kuliah saya ambil jurusan seperti pelajaran itu, jadi dampak positif dari yang guru ketika menyampaikan dan itu sesuai dengan kita, itu memang bisa membawa kita ke jenjang berikutnya. Artinya sudah ada sosok wah aku kayak begini baik. Nah, ketika itu sudah ada pada diri anak, saya yakin anak tidak akan melewatkan ketika ada pelajaran. Misalnya kalau tidak masuk, nanti dicari. Ya, hal semacam itulah yang mestinya bisa kita munculkan. Bagaimana kita sebagai guru bisa menjadi idola anak. Idola dalam arti yang positif dalam hal pembelajaran itu, sehingga itu sampai membekas pada kita. Artinya dari sekian guru yang paling teringat itu satu. Yang kedua ada guru yang selalu ketika kita ketemu pasti bicarakan. Jadi guru itu ketika mengajar, kalau tidak bisa itu ada kata-kata yang selalu diucapkan. Kata-kata itu terus, sehingga kata-kata itu selalu sampai sekarang pun ketika ketemu teman-teman membahas itu pasti kata-kata itu muncul. Nah, ini kayaknya juga perlu kita buat ciri khas kita bagaimana dalam pembelajaran itu, sehingga ini akan bisa selalu mengingatkan. Selalu mengingatkan, ya kayak mungkin teman-teman yang punya masa-masa indah itu kan ada yang selalu diingat lupa gitu ya. Jadi ini yang pernah yang pertama tadi yang saya tokohkan saya menginspirasi saya itu sudah almarhum, tapi yang satunya tadi masih alhamdulillah masih sehat. Terima kasih itu. Terima kasih Pak Yusuf. Ada mungkin satu lagi yang ingin bercerita kesannya ketika sekolah? Samput. Kayaknya Pak Yusuf tadi memberikan contohnya sudah dua nih. Jadinya intinya bahwa kita itu jadi seorang guru itu harus bisa menjadi panutan. Kita berbuat yang terbaik sebagai contoh panutan di hidup anak. Nah, perubahan paradigma. Anak itu bibit. Jadi semacam gini. Jadi kalau dahulu ya Bapak Ibu guru itu kalau ngajar itu saya tuh merasa bahwa kamu itu harus tahu materi metabolisme sampai detail, sampai mungkin Budila ya pernah merasakan kamu harus bisa detail ini, sedetail-detail ini dan lain sebagainya. Tapi saya kemudian berpikir lagi, tidak semua orang itu memang faknya ke biologi. Ada juga yang pintar ke fisika, padahal saya nggak bisa fisika. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya tugas guru itu bukan untuk memintakan anak ini, tapi mengembangkan yang ada di potensi dirinya, termasuk kalbunya dia. Jadi sebenarnya anak itu punya loh. Jadi semacam gini, kalau jenengan lihat anak ya, anak itu nggak mungkin loh kalau jenengan lihat anak itu nggak mungkin jelek semua. Nggak mungkin anak itu nakal nggak ada latar belakangnya, pasti ada baiknya. Jadi itu baiknya itu jenengan kembangkan sehingga anak itu bisa memperoleh. Di sini adalah
keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Di situ. Jadi tujuan sebagai guru bukanlah mencetak kader biologis, tetapi menciptakan keselamatan. Kita mau ngasih tahu jalannya yang baik itu gini boleh. Jadi keyakinan yang bagus itu seperti ini, sehingga anak itu bisa sukses di hidupnya. Itu menurut KHD dalam bukunya Dasar-Dasar Pendidikan. Nah, kalau saya rangkum langsung, menurut KHD juga, ini bahwa kalau kita kan ngajarnya SMA ya, SMA itu sudah pada fase wirama. Fase wirama di sini sudah memiliki harusnya dia sudah memiliki tanggung jawab. Nah, di sini itu jadwal yang rutin. Dia sebenarnya harusnya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Nggak lagi kita harus ngasih tahu bahwa ini itu salah. Harusnya sudah ada kesadaran diri. Nah, pada periode ini itu guru menuntun dan menantang. Jadinya ada, kalau kita ngajar itu tidak lagi menjelaskan harusnya. Jadinya konsep metabolisme itu, karena saya biologi ya, mohon maaf saya menjelaskannya dalam biologi. Jadi kalau dulu kan saya mungkin pada fase-fasenya Budila menjelaskan metabolisme adalah ini reaksi kimia ini dan lain sebagainya sampai ke belakang gitu intinya, sedetail mungkin. Tapi sekarang metabolisme itu dibutuhkan nggak sih secara teori? Kan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan anak-anak. Kenapa seseorang itu bisa gendut? Kenapa seseorang itu bisa obesitas? Kenapa orang itu bisa terlalu kurus? Hubungkan dengan metabolisme. Kenapa orang itu bisa kena COVID? Kenapa orang itu nggak kena COVID? Hubungkan dengan metabolisme. Nah, itu yang dibutuhkan anak-anak. Jadi kalau hanya mempelajari metabolisme itu apa, Google itu lebih pintar daripada gurunya. Google bisa jawab semuanya. Tapi guru menuntut anak untuk mengetahui bahwa ini bab ini hubungannya sama di sini. Untuk apa? Kesejahteraan mereka. Jadi mereka tahu belajar ini loh gunanya untuk ini. Nah, di sini mereka itu harus dibuat untuk membuat keputusan. Jadi makanya tadi sudah disinggung di depan bahwa ke depan kita akan ada mungkin workshop lagi bahwa pembelajaran itu terdiferensiasi. Kenapa harus terdiferensiasi? Karena anak itu berbeda yang tadi itu. Ada anak yang dijelaskan dengan suara ini paham, tapi ada anak yang dijak ngomongin turu. Karena apa? Dia visual, dia pengen lihat gambar. Lah kalau gurunya ngomong tuh sampai nggak nyambung dia. Ada anak itu yang harus megang-megang, lutik-lutik. Makanya kalau ada di belakang terus habis itu ada anak di belakang, ada gurunya menerangkan terus dia mainan, belum tentu dia nggak mendengarkan. Cuma mungkin ada beberapa anak itu yang dengan dia ngutek itu sebenarnya mau untuk berpikir. Jadi nggak selamanya anak itu utek sendiri itu karena dia nggak perhatian gitu, nggak peka. Karena memang anak itu belajarnya berbeda-beda. Nah, terus keputusan terakhirnya adalah saya harus belajar dengan cara apa? Gurunya memberikan nanti pengumpulan tugasnya itu sesuai dengan minatmu. Kamu suka video? Boleh, kamu buat video. Kamu suka poster? Boleh buat poster. Jadi produk yang dihasilkan anak-anak tidak harus satu kelas sama. Karena ada yang pintar gambar. Kalau ada yang pintar gambar nilainya bagus dong, yang ini yang nggak gambar gimana? Kayak saya nggak bisa gambar, nilainya pasti jelek gitu. Saya bisanya ini. Lanjut di sini. Nah, pembelajaran ini tadi yang seperti Bu Uyun. Nah, di sini itu harus memberikan ruang yang cukup untuk prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi nggak boleh anak itu disalah-salahkan. Wah, kamu itu gini. Nggak boleh. Oke, di sini disiplin positif dari Pak Yusuf maupun yang saya garis bawahi bahwa hidup itu ada aturannya. Hidup itu ada konsekuensinya. Nah, itu sebenarnya nanti di belakang ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi sebenarnya yang harus kita anut itu adalah keyakinan yang bersifat universal. Bapak Ibu percaya nggak orang baik itu masuk surga? Nah itu. Bapak Ibu percaya nggak kalau helm itu bisa menyelamatkan pada saat kita kecelakaan? Nah itu kepercayaan itu, bukan aturan. Contoh, Bapak Ibu kalau ke sekolah harus pakai helm.
kalau nggak pakai helm itu nanti di jalan ditilang polisi. Jadi bapak ibu guru ke sekolah pakai helm karena bukan karena bapak ibu guru itu menyelamatkan diri, enggak, tapi bapak ibu itu takut ditilang polisi. Jadi ada bedanya ya. Nah, di sini caranya menerapkan disiplin positif adalah memberdayakan murid tanpa sogokan. Jadi kamu kalau gini akan saya kasih gini, itu bukan. Jadi sebenarnya motivasi intrinsik dari dia. Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus berangkat pagi? Kenapa itu dari diri sebenarnya. Nggak boleh kita, kenapa kamu berangkat pagi? Ya timbangannya di depan nanti ketemu Pak Satpam. Nah gitu. Jadinya motivasi dari diri. Ada ancaman. Timbangannya nanti dipetalkan gitu. Timbangan karakter ya. Mungkin Bapak Ibu guru sekalian itu bisa melihat karakter saya itu. Saya nggak pengen mendeskripsikan diri saya sih. Saya pengen Bukia dia mendeskripsikan. Menurut Bukia saya gimana sih Bukia? Ya Bukia. Kalau menurut Bukia, saya gimana Bukia? Saya nggak akan tanya Bukia lewat mana pulangnya kok. Tenang aja. Karena Bu Kiki tahu saya lewat mana. Gimana ya Bu Kiki ini? Ya. Bu Kiki ini orangnya itu Bu Kiki tolong ya. Nomor itu jangan di ini ya. Saya lihat Bu Kiki itu orangnya apa ya? Kayak sesuatu itu kayak harus terperinci gitu. Orangnya itu straight to the point, fokus pada satu tujuan, gak ngurus apa kata orang. Terus rumahnya di pojokan, gak punya tetangga. Iya. Cuman masalahnya kurang apa ya? Mungkin lebih bersosialisasi itu yang agak kurang, jadi lebih begitu. Selebihnya sih bagus-bagus aja. Mantap sih. Ya, Bu Kiki sebelumnya mohon maaf. Enggak, Bu Kiki ini ibu yang baik, yang sangat perhatian terhadap putra-putrinya. Putra-putrinya nikah dengan putra-putrinya sendiri, terutama khususnya dan pada umumnya untuk siswa-siswi SMA Nurul 1. Itu dibuktikan dari ketika saya mendekati beliau, karena beliau mungkin nggak mendekati saya. Jadi saya yang terkadang mendekati beliau, ngobrol masalah apa gitu ketika istirahat atau waktu luang. Beliau ibu yang sangat baik dan sangat peduli, perhatian sama putra-putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf ya Bu Kiki, tadi disampaikan Bu Kia bahwa jenengan kurang berbaut. Itu iya, bukan berarti Bu Kiki itu sebenarnya nggak arti sosial kok. Kalau ada informasi teman yang sakit misalnya, Bu Kiki juga sangat peduli, dibuktikan dengan beliau juga kalau waktu luang mungkin ikut, tapi yang sering mohon maaf titip ya, amplopnya saja yang nyampe. Apalagi ya? Iya, mandiri. Tadi saya dapat bocoran dari bestinya juga. Intinya Bu Kiki beliau disiplin, dan mohon maaf kalau menurut pandangan saya beliau juga tadi disampaikan Bukia sangat rinci, ingin perfeksionis. Maksudnya apa ya, segala tugas beliau itu beliau ingin yang terbaik seperti itu. Terima kasih Bu Farida. Terima kasih Bu Kia, Bu Far. Oke, saya ingin menjelaskan di sini adalah ini karakter yang muncul dari diri saya. Nah gitu kan, sebenarnya karakter ini muncul itu karena kebiasaan yang saya lakukan, bukan begitu? Nah itu sebenarnya kebiasaan itu munculnya kelihatannya di dasar sebenarnya. Jadi ada yang Bapak Ibu pernah lihat gunung es?
gunung es itu Titanic aja loh sampai tenggelam karena apa? Nabrak gunung es. Kenapa? Yang gunung esnya cuma sedikit, di bawahnya itu besar. Nah itu karakter yang kita lihat itu hanya sedikit, latar belakangnya di bawah itu banyak. Coba kita lihat nih videonya. Dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Saya stop aja sedikit demi sedikit gitu ya. Nah di sini, jadi tadi itu yang terlihat adalah 12%. Jadi jenengan bisa mendeskripsikan tadi itu 12% kenapa? Kayak saya meyakini bahwa orang sukses itu orang yang bukan diam gitu. Saya meyakini bahwa kita harus bergerak, kita harus berubah setiap saat. Itu ada keyakinan di dalam diri saya sehingga saya selalu kalau ada sesuatu yang baru dan itu menurut saya penting, maka itu saya maju melakukan. Nah itu kan yang terlihat bahwa saya itu selalu mau mengikuti pelatihan dan lain sebagainya, itu kan yang terlihat. Tapi dari dalam diri saya, kenapa saya bisa melakukan itu kan nggak nampak latar belakangnya. Nah ada kepercayaan, ada nilai yang saya pegang sehingga saya melakukan hal itu, dan itu nggak sama setiap orang. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari. Nah ini termasuk yang harus kita tahu. Kita bisa menjudge seseorang, wong iku kok nyebelin banget sih gitu ya. Tapi kita nggak tahu loh di rumah itu dia ada masalah apa. Ada orang yang marah-marah, kerjaannya marah-marah karena apa? Batinnya itu loh nggak sehat. Dia mungkin menderita di bagian mana. Jadi kayak semacam gini loh, kalau kita ya sebenarnya kalau mau ngomongin orang sebenarnya gini, dilihat dulu apa nggak kasihan. Kalau orang itu marah-marah itu sebenarnya di dalam dirinya itu ada masalah gitu. Kalau orang itu bisa ketawa hahaha terus baik-baik saja, itu juga belum tentu juga ada masalah gitu. Jadi nah bisa jadi intinya jangan terlalu gampang untuk mengatakan bahwa orang ini seperti itu, orang ini karena apa? Semuanya itu ada psikisnya. Jadi yang kelihatan di diri kita itu kan kita datang terlambat, kita ini, kita itu, kita nggak tahu genggapannya dari tadi itu ngapain aja dan lain sebagainya.
Dua label itulah yang mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan sampai ke sini itu adalah kalau kita punya nilai yang kita percayai, jadi semoga sama DO1 itu percaya ini nilai baik. Caranya untuk anak itu bisa paham bahwa itu nilai baik dan tertanam pada siswa adalah satu, kita sebagai guru harus memiliki keteladanan. Jadi kalau kita bilang bahwa kamu itu jangan pantang menyerah lah, terus habis itu gurunya ikut tes kemarin nggak keterima terus langsung nyerah, nah itu kan nggak sama gitu. Jadi saya nggak akan bilang bahwa sing disiplin lah tepat waktu karena saya terlambat, jadi nggak mungkin saya bilang gitu. Nah itu, jadi satu keteladanan, yang kedua adalah sistem. Jadinya gimana? Seperti yang sudah dilakukan SMA 21, kita sudah jamaah, itu tersistem. Jadi anak wajib, nah itu sistem. Jadi satu keteladanan dari Bapak Ibu guru, yang kedua adalah sistem gitu. Nah itu ini pertanyaan reflektif lagi. Kira-kira Bapak Ibu datang ke sini kenapa ya? Jangan. Oh iya. Karena ada aturan, karena ada undangan. Sistem. Oke. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus hadir di suatu latihan atau motivasi itu motivasi manusia itu ada 3. Kalau saya gini, 1, menghindari hukuman dan tidak nyaman. Kenapa kok saya harus hadir di sini? Daripada dipanggil Pak Yusuf gitu kan. Itu menghindari hukuman, itu motivasi tingkat 1 itu. Jadi yang kedua adalah mendapatkan imbalan. Lumayan lah, ada acara gini ada amplop lah kan. Itu berarti ada dapat makan, berarti jangan ada motivasi level 2. Nah, yang motivasi yang ketiga adalah saya pengen tahu sih ada ilmu apa yang bisa saya dapatkan dari sini. Kira-kira tadi itu kenapa jenengan kesini? Oh, kalau jenengan menghargai orang yang mau mengundang, berarti sudah ada motivasi, ada keyakinan berbuat baik. Terima kasih Pak Badan. Oke, sekarang let's play. Jadi ayo kita main. Coba di genggaman tangan. Kira-kira kalau saya bilang di genggaman tangan ini ada 1 juta gitu, mungkin nggak ya? Nggak bisa ya? Apa ya kira-kira yang berharga di sini? Emas lagi naik-naiknya. Oh, emas lagi naik-naiknya. Kira-kira di sini itu ada 10. Mas Soleh. Kira-kira kalau di sini ada emas 10 gram kira-kira. Bapak Ibu guru mau buka nggak? Ini kan punya jenengan. Terus ada orang yang mau rebut. Kira-kira dikasihkan apa enggak? Tergantung apa Pak? Tergantung Pak Zote. Kalau istrinya itu dibukain Pak ya. Jadi intinya gini, kalau kita itu memegang prinsip sebenarnya tidak bisa kok diganggu sama orang lain. Kalau kita tidak mengizinkan orang lain itu mengganggu, contoh jenengan itu kira-kira dibully seperti Bu Krisna tadi, kalau jenengan mikirkan kok dibully, kok gini, itu akhirnya jenengan mengizinkan diri untuk dibully gitu. Jadi sebenarnya apa yang jenengan yakini benar, udah genggam aja selama yang jenengan pegang itu benar. Karena apa? Kontrolnya itu ada pada diri jenengan sendiri. Kalau jenengan berpikir jenengan bisa, ya bisa. Kalau jenengan berpikir, aduh pasti ribet ini, belum dilaksanakan sudah bilang ribet, nah itu pasti ribet, udah nggak mungkin nggak ribet gitu. Jadinya keyakinan pada diri kita sendiri. Nah, teori kontrol hubungannya dengan di sini. Ilusi kalau guru itu bisa mengontrol siswa.
Bapak Ibu pernah mengasih tugas kepada muridnya? Pasti. 100% siswa ngumpulin? Tidak. Berarti artinya Merdeka belajar. jadi intinya gini, anak yang mengumpulkan tugas jenengan, anak itu mau dikontrol dengan jenengan. Anak yang nggak ngumpulin nggak mau dikontrol. Dia mengizinkan untuk dikontrol gurunya karena apa? Dia tahu bahwa saya akan mendapatkan ilmu dari gurunya. Anak yang tidak termotivasi nggak akan ngumpulin karena apa? Dia nggak mau dikontrol. Aku nggak pengen ngumpulin kok, ya wes nggak ngumpulin. Jadi sebenarnya kalau ada siswa nurut dengan jenengan itu sebenarnya ilusi. Kenapa? Karena sebenarnya dia mau dikontrol. Kalau dia nggak mau dikontrol sebenarnya nggak bisa aja. Gitu. Terus habis ini kontrol di sini itu menyatakan bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan. Jenengan pulang lewat jalur ini itu karena memiliki tujuan. Jenengan mau ke kamar mandi tapi terus habis itu ngelihat meja kok ada makanan, makan dulu, ada tujuan. Jadi setiap tindakan kita meskipun itu tidak kita sukai itu ada tujuan nih sebenarnya secara teori kontrol. Nah, ilusi juga bahwa penguatan positif itu adalah hal yang baik. Bapak Ibu pernah nggak gini? Ada kita pernah sekolah semua ya, di depan kelas. Habis itu ada yang guru kasih tahu juara ranking 1 adalah ini, juara ranking 2 ini, juara ranking 3 ini. Pernah? Jadi kan yang nggak ranking rasanya piye? Aduh iku maneh. Iya wis lah roe biasa gitu. Kenapa? Karena kita memberikan pujian di depan orang banyak gitu. Membuat orang lain merasa tidak nyaman gitu. Jadi sebenarnya kita mengapresiasi itu boleh, tapi jangan di depan. Jadi contoh, kamu nanti kalau dapat nilai 100 tak kasih mobil-mobilan. Enggak gitu. Tapi dia mempunyai nilai intrinsik dalam dirinya. Kalau saya belajar rajin, saya hebat, saya gini punya keinginan diri, dia ternyata tercapai, boleh kita ngasih reward. Jadi bukan kita ngasih di depan. Itu berarti iming-iming, itu berarti sogokan gitu. Nah, ilusi bahwa mengkritik itu bisa menguatkan karakter. Jadi kayak tadi itu. Jadi kalau kita ngerasani orang bilang bahwa ini gini, biar kuat karakternya, enggak, itu malah mendownkan. Jadinya kalau kita mau mengingatkan seseorang itu sebaiknya dijak ngomong berdua. Sampai kok gini sih? Nggak bagus loh gini, bukan di depan banyak orang seperti itu. Oke, perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka panjang. Karena apa? Lama-lama siswa itu akan ngerasa kok gini terus, aku nggak mau kayak gini, bosan. Gitu. Nah, ini paradigmanya teori respon kontrol. Bedanya adalah banyak di sini. Karena waktunya mepet, nanti PowerPoint-nya bisa saya share kalau berkenan. Nah, di sini intinya adalah di sini yang nomor 1 adalah realitas atau kebutuhan kita itu kalau menurut teori stimulus respon itu sama. Padahal kita kesini kan nggak sama. Contoh aja, jenengan kesini kan ada yang karena ada vakasinya, ada yang karena Pak Yusuf, ada yang karena ini. Realitas kehidupan kita nggak ada yang sama, makanya nggak bisa menjudge orang itu seperti ini. Gitu. Nah, kebutuhan dasar, jadi kita itu sebenarnya punya kebutuhan dasar yang mana kebutuhan itu jika tidak terpenuhi maka menimbulkan negatif. Di sini. Nah, kita itu memiliki kebutuhan kesenangan, kebebasan, cinta kasih, kekuasaan, dan bertahan hidup. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi di sini itu kalau kita bertanya bahwa kenapa sih kita itu harus berangkat pagi untuk ngajar, ada yang bilang bahwa ya karena saya pengen mendapatkan uang, ada yang pengen kesenangan dan lain sebagainya. Langsung aja kita contoh kasus ya di sini. Bimo, seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Kita cross-check lagi ya. Nah, tolong diingat-ingat di sini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kesenangan, cinta kasih, penguasaan, kebebasan. Oke.
Nah, kalau di sini, kalau anak itu tadi berluar kelari ke jalan raya dan jawabannya pada saat ditanya itu, aku senang Bu main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira sebenarnya dia itu butuh apa? Kenapa dia harus ke jalan raya? Dia butuh apa? Kepuasan, kesenangan. Ayo angkat tangan aja Mas. Ada yang nggak sama loh. Tadi ternyata jawabannya pokok budi apa? Kebebasan. Kebebasan. Kenapa kok kebebasan? Karena anak seusia itu nggak bisa untuk dihukum gitu, nggak bisa. Jadi pengen bebas, kebebasan. Oke. Oke Pak Wildan, Ripo. Butuh perhatian. Berarti kondisinya di sekolah, mungkin di rumah bapak ibunya terlalu garang. Sehingga ada perlawanan. Mungkin ada banyak tekanan. Karena anak TKA, TKB itu sekolahnya itu aktif dan banyak barang-barang yang berharga di rumah, banyak yang bisa, sehingga kebanyakan orang tua itu melarang dan keras kalau mengasih tahu itu keras. Mungkin. Ya. Karena memang tidak saya jelaskan ya dari tadi itu yang ciri-cirinya apa. Jadi boleh berpendapatnya, boleh. Kalau Bu Wahyu ingin berpendapat apa kira-kira Bu Wahyu? Kalau saya menjawabnya kesenangan. Kenapa kesenangan Bu Wahyu? Ada kata-kata seru. Dan ada kata-kata senang. Kata kuncinya itu. Jadi dia itu sebenarnya ingin kesenangan. Next ya. Nah, aku hebat kan? Aku bisa membuat Bu Guru itu loh ngejar aku. Aku hebat kan? Butuh apa sebenarnya dia? Dia butuh pengakuan yang mana? Dia butuh yang mana? Oke, Bu Sulfiana, gimana Bu? Penguasaan. Iya. Jadi dia merasa bahwa saya bisa membuat orang lain melakukan sesuatu karena saya. Nah itu penguasaan. Dia butuh penguasaan. Jadi sebenarnya gini loh, anak itu yang melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan, sebenarnya dia ingin sesuatu yang tidak dipenuhi, tidak terpenuhi. Cara dia memenuhinya apa? Melanggar itu tadi supaya terpenuhi gitu. Nah ini, ibu lo kejar aku, berarti ibu sayang ya sama aku gitu. Kira-kira? Kasih sayang. Kasih sayang. Berarti mungkin di rumah tadi itu Pak ya, jadinya orang tuanya terlalu jahat, jadi dia itu ngerasa di sekolah kok aku dikejar-kejar, berarti guru sayang sama aku gitu. Jadinya di rumah nggak dapat kasih sayang. Nah ini, aku bosan. Nah itu baru dia butuh bebas. Saya pengen berekspresi yang seperti ini gitu loh. Iya, gitu. Nah, ini contoh. Dimas itu berusia genap 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil. Nah, pada saat ditanya, dia itu jawab, menyetir mobil itu seru loh. Berarti kesenangan. Aku merasa bangga dan keren. Aku biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah ini, ayo yang mana? Bisa jalan-jalan sama teman-temanku, sama satu lagi senang-senang ke tempat yang aku suka. Yang ini? Bersama teman-temanku. Kasih sayang. Dia ngerasa kalau dia itu butuh teman, dia pengen punya teman. Gitu, kasih sayang dan penerimaan. Kasih sayang dan penerimaan. Nah kalau dia baru ini, dia butuh kesenangan untuk dia bersuka-suka. Nah ini contoh yang real di SMA. Ihsan itu siswa kelas 10A. Dia itu pendiam, pemalu, banyak membaca buku di perpustakaan. Nah
Suatu hari itu ada technical meeting lomba debat SMA. Tiba-tiba ada kabar Adit yang sudah didaftarkan ikut lomba debat itu sakit. Sehingga Bapak Kepala Sekolah itu meminta guru bahasa Indonesia untuk siapa kira-kira yang bisa menggantikan Adit. Nah, gurunya itu kemudian mengusulkan si Iksan. Nah, dari sini akhirnya Iksan itu ikut technical meeting. Setelah itu dia berlatih debat bersama anggota teman-teman debat lainnya. Nah, setelah mengikuti lomba, ternyata Iksan menang. Terus habis setelah menang, ternyata Iksan lo berubah. Biasanya pendiam, terus habis itu pemalu, senangannya ke perpus. Sekarang dia berubah, dia lebih percaya diri, tidak pemalu, tidak pendiam lagi. Dan semua orang mengenal Iksan sebagai juara kompetisi debat. Dan pada saat jam istirahat, ia banyak meluangkan waktu bersama teman-temannya. Dia sudah bisa ngobrol sama teman-temannya, padahal tadi itu malu-malu. Nah, kira-kira dari sini kebutuhan apa sebenarnya yang Iksan dapatkan sehingga dia kok bisa berubah? Pengakuan. Iya, pengakuan, penguasaan. Jadi dia itu butuh ngerasa bahwa aku loh hebat. Nah, ada loh anak yang gitu itu. Jadi ngerasa bahwa kalau aku bolos loh, aku terkenal di BP. No, itu ada kan? Iya, butuh pengakuan sebenarnya dia. Cuma kita harusnya itu cuma bertanya kenapa le gitu. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Jadi grid yang satu itu penghukum, yang dua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi 1 penghukum. Intinya gini, datang. Kayaknya ada videonya ya, lebih enak video kayaknya. Iya, ini aja. Gak bisa ya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Intinya adalah Naren terlambat 20 menit. Tapi ada 5 guru yang berbeda. Bukan 5 gurunya, posisi kontrol yang berbeda, gurunya sama. Coba dilihat, nanti kan ada bedanya, kelihatan sekali. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
dengan penghukum ya. Jadi gini, penghukum adalah dia itu membuat suatu kejadian itu tiba-tiba. Jadinya ada kayak kejadian dia langsung memberikan hukuman. Contoh gini aja. Ada anak terlambat, terus habis itu sepatunya tidak hitam. Nah, itu anak itu disuruh melepas sepatunya seharian nggak pakai sepatu. Itu kan membuat anak itu malu ya di dalam kelas. Nah, itu adalah penghukum. Jadinya dia tidak akan, dia melakukan sesuatu, dia udah tahu salah, tapi nggak akan tahu hukumannya itu apa. Secara tiba-tiba, itu berarti penghukum. Beda dengan konsekuensi. Ini yang posisi kontrol yang kedua. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman. Naren gitu ya. Hai Besti. Besti. Naren. Karena jauh, jadinya Selamat pagi, manggilnya Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Ya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ibu beresin urus. Nah ini, ya sudah, ibu beresin urusan kamu. Itu dibelok. Iya, padahal melanggar ya. Nah, akibatnya anak itu akan merasa ibu guru itu loh enak, besti saya. Tapi begitu suatu kejadian ketika kita nggak bisa membela anak itu akan berontak. Sang absen kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda
sekedar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, untuk yang posisi kontrol ini adalah kamu terlambat berapa kali. Kalau 3 kali kamu ngapain? Itu sudah ada. Jadinya sebelum kita membuat aturan itu sudah dibuat, anak tahu kalau saya terlambat, saya harus apa, itu tahu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir, posisi manajer, ini yang posisi yang terbaik. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, kemarin pun saya melakukan restitusi, ya. Jadi gini, kalau kamu terlambat lagi, ini
gitu. Nggak tahu Pak gimana. Nah itu perlu latihan memang. Jadi kan sekarang itu memang siswa itu belum tahu gimana caranya menyelesaikan suatu masalah. Harus kita latih sebenarnya. Jadinya kalau kamu seperti ini, buat saya ini, maka jangan seperti ini sehingga kamu harus seperti ini. Itu dilatih, latihan. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi kan ada beberapa kejadian ya. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kalau ada anak yang terlambat ke sekolah terus habis itu diminta untuk menulis 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Berarti ini dia tipe kontrol yang penghukum. Tidak sesuai antara keterlambatan dengan nulis, gak ada hubungannya, maka dia menghukum sebenarnya. Kalau ini mengelilingi lapangan 2 kali kalau terlambat, menghukum dia. Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Ya, sudah memiliki konsekuensi ya. Jadi posisi kontrol yang kita lakukan yang mana tadi? Kan ada 5 ya. Dia bertanggung jawab atas perilakunya. Berarti kita sudah berusaha menjadi manajer. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berarti menghukum ya? Nggak ada paksaan aturan di sekolah kalau kamu pakai sepatu putih kamu nggak boleh pakai sepatu atau ada? Nggak ada ya? Disepetkan ya, bukan siswanya terus nggak boleh pakai sepatu sampai pulang ke asrama, enggak kan ya? Berarti itu hukuman. Nah, oke. Di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kebajikan prinsip universal yang tidak bisa didebat. Yang sudah jelaskan tadi bahwa keyakinan kelas itu adalah serangkaian apa ya? Tidak hanya peraturan, tapi kita menyadari kenapa kita harus melakukan itu. Gitu. Nah, segitiga restitusi di sini itu adalah seperti contohnya kita ada suatu anak bermasalah, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan restitusi. Restitusi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu menanyakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, sama menanyakan keyakinan. Nah, ini cara untuk menangani siswa bermasalah ya. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan gaya dosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang adil dan bertanggung jawab. Pada saat berada posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah implementasi kompetensi, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan. Sobat menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka. Aku baru ngatain Eka di depan kelas. Nah ini ya, jadi segitiga restitusi kan pasti segitiga ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi gini, anak yang dapat masalah itu pasti emosi. Anak yang datang terlambat terus habis itu langsung dimarahi. Oh mesti terlambat, padahal dia harus kesusu.
dia sudah bergejolak di sini, tapi dia dimarahin. Nah itu malah negatif, dia omongannya akan lebih negatif lagi gitu, lebih ngawur lagi. Tapi kalau kita dudukkan, terus habis itu ditanyain, kenapa sih kok terlambat tadi? Dia akan cerita itu merilis loh. Kalau kata ibu-ibu itu kan kalau curhat rilis ya. Jadi kita itu menempatkan posisi kita pada siswa. Jadinya distabilkan dulu emosinya sampai selesai. Setelah itu baru ditanyain, kenapa kamu berbuat seperti itu? Salah nggak perbuatanmu seperti itu? Terus kemudian ditanyain lagi, keyakinan apa yang kamu langgar dari perbuatan ibu? Gitu. Solusinya seperti apa? Nah ini. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya berbentak-bentak. Iya Pak. Direda dulu. Untung saya masih bersabar dan hanya direda dulu. Sudah gemes padahal. Nah ini kan dia nadanya sudah turun. Pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak Eka ada keras. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Nah, solusinya itu dari siswa sendiri. Dan tadi itu sama kayak Pak Wildan dilatih. Jadi harusnya kamu seperti apa kalau gitu. Nah itu harus dilatih. Kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang? Oke. Karena waktunya terbatas sekali. Oke, materinya sudah selesai. Terima kasih. Apa ada umpan balik kira-kira dari yang tadi sudah disampaikan? Kira-kira ada unek apa? Ini masih ada, kalau 5 menit lagi boleh lah. Adakah? Atau mungkin ada yang tanyakan? Cukup ya? Ya karena kelas tangga sudah pulang, waktunya pulang. Perut saya sudah kriuk-kriuk ya. Terima kasih. Ada teman dari Bu Kiki? Oke, saya terima kasih sekali. Mohon maaf jika saya di sini banyak berbicara, banyak salahnya, ngapunten kan kadang mahasiswa. Terima kasih atas penjelasan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh. Ya, menghindar semua. Main